Gue curiga kalau sebenarnya si Vanessa anak tukang bajai itu orang kaya. Hari ini saatnya gue ngikutin si Vanessa anak tukang bajai itu sampai ke rumah dia. Dengan ngeliat rumahnya, semuanya bakal kelihatan. Soalnya ini udah bener-bener aneh banget. Kenapa dia bisa beli stick harga puluhan juta dan dia bisa ngasih uang 5 juta ke Bertie buat pengobatan papanya Bertie? Aduh, Bapak tukang bajai si Pak Mail kok belum nyampe-nyampe ya? Biasanya jam segini udah ada di depan sekolah buat nganterin aku ke lapangan tempat parkir pesawat. Halo Non Vanessa, seperti biasa saya jagain Non dari jauh ya. Iya bodyguard, emangnya kamu di sebelah mana sih? Ada Non Vanessa, saya ngeliatin Non Vanessa terus kok. Kan katanya saya nggak boleh deket-deket karena takut ketahuan sama temen-temennya Non. Oke, bye. Halo Non Vanessa, maaf ya saya lama jemputnya. Tadi ban bajai saya bannya kempes. Ya ampun, kasihan banget Pak Mail. Ya udah nggak apa-apa kok Pak. Itu bapaknya si Vanessa udah datang. Mau jemput anaknya pakai bajainya. Lenong, kamu yakin mau ngikutin si Vanessa? Buat apa sampai ngikutin dia? Aku itu mau tahu rumah dia itu di mana dan lain-lain. Masa kamu masih nanya sih buat apa? Kamu bayangin aja ya Jani, masa seorang anak tukang bajai bisa punya uang yang banyak? Aku curiga kalau sebenarnya si Vanessa itu anak orang kaya. Iya, masa anak orang kaya dijemput naik bajai kayak gitu setiap hari sih Lenong? Iya ya udah, makanya kita ikutin aja dulu dia supaya kita bisa buktiin kecurigaan aku. Kita bisa tahu dia itu siapa dan kayak gimana dari rumah dia. Makanya kita harus tahu di mana rumah dia. Iya juga sih. Ya udah ayo kita ikutin dia Lenong. Ya udah, makanya kamu ikutin aja apa kata-kata aku. Ayo Pak Mail. Ya udah yuk, diantar ke tempat pesawat seperti biasa kan Non Vanessa? Iya, bener banget Pak. Oke baik Non, silahkan naik ke dalam bajainya. Ayo, naik ke mobil aku, kita ikutin dia. Oke ayo Lenong. Loh, itu kan temen-temennya Non Vanessa yang suka gangguin Non Vanessa. Jangan-jangan mereka ngikutin Non Vanessa karena mereka curiga sama Non Vanessa. Aduh gawat ini. Udah mau sampai di lapangan tempat parkir pesawat ya Pak? Iya Non, ini tinggal masuk aja ke dalam lapangan udah sampai. Ini kita kemana sih? Kayaknya kayak mau ke arah lapangan deket sekolah deh. Pak supir, ikutin terus ya bajai itu. Halo Non Vanessa, Non Vanessa jangan masuk ke dalam lapangan tempat parkir pesawat ya. Hah? Kenapa bodyguard? Ini aku tinggal masuk. Aduh, Non, suruh bapak tukang bajainya berhenti sekarang Non, cepet Non, sekarang Non. Pak Mail, stop Pak, stop. Oke baik Non. Ada apa Non? Lah, kau tiba-tiba berhenti sih? Iya, ada apa ya? Kau berhenti di sini ya, dekat lapangan sekolah? Aku juga nggak tahu Lenong, itu kan lapangannya ditutup sama gerbang juga nggak kebuka. Supir, stop. Jangan terlalu deket, nanti kita ketahuan kalau kita itu ngikutin mereka. Ada apa sih bodyguard tiba-tiba nyuruh berhenti bikin kaget banget? Jadi itu temen-temennya Non Vanessa yang suka ngerjain Non Vanessa di sekolah, ngikutin bajainya Non Vanessa dari belakang. Coba sekarang Non Vanessa lihat ke belakang jauh di sebelah kanan jalanan. Hah? Serius kamu bodyguard? Oh iya benar, ada mobilnya si Lenong di ujung jalan belakang. Iya Non Vanessa, kayaknya bener deh dugaan saya. Temen-temennya Non Vanessa itu curiga sama Non Vanessa. Makanya mereka itu ngikutin Non Vanessa. Aduh, terus aku harus gimana dong bodyguard? Aku nggak mungkin kan pulang ke rumah kalau diikutin kayak gini. Iya Non Vanessa harus cepat pergi dari lapangan itu. Jangan sampai temen-temennya Non Vanessa ngelihat pesawat Non Vanessa parkir di situ. Cepet Non sekarang Non. Ya udah bodyguard, aku minta sama Pak Mail untuk pergi dulu dari sini ya. Iya Non Vanessa pergi aja dulu dari situ. Oke bodyguard. Pak Mail, maaf Pak, saya nggak jadi ke pesawat saya ya. Kita pergi dulu aja Pak dari sini. Nanti saya jelasin ke Bapak kenapa alasannya. Oh gitu. Oke Non Vanessa, baik. Pak supir, jalan Pak, jalan. Ikutin lagi ya baja itu. Aduh, aku harus kemana ini? Kan gak mungkin ke rumah aku. Kalau ke rumah aku, dia bisa tahu kalau aku ini sultan.
Lenong, di dalam sini ada undangan ulang tahun kamu buat kamu bagi-bagiin ke anak-anak satu sekolah kamu ye. Nanti di sekolah dibagiin. Iya, Mama sama Papa udah siapin. Oke, Mah, Pah. Makasih ya Mama, Papa. Hari ini aku bakalan bagiin undangannya ke satu sekolah. Ya udah, Mama sama Papa jalan kerja ya. Dah, Lenong. Dah, Lenong. Dadah, Mama, Papa. Udah pergi tuh. Bi! Bibi! Bi! Iya, ada apa, Non? Kalau dipanggil tuh jangan lelet dong datangnya. Nih, bawain ini sama tas sekolah aku ke dalam mobil sekarang. Tapi, Non, Bibi lagi masak. Nanti ya, Non, Bibi bawain. Heh, Bi, aku gak peduli ya mau Bibi lagi masak ya, mau lagi ngapain kek. Pokoknya kalau aku udah nyuruh Bibi, Bibi harus langsung kerjain. Sekarang bawa barang-barang aku ke dalam mobil. Emang Bibi mau aku telat ke sekolah? Iya, baik Non. Ya ampun, Non Lenong galak sekali. Padahal dia bisa bawa barangnya sendiri. Pak Supir, Pak Supir, kok pintu mobil gak dibukain sih? Gimana coba caranya aku mau masuk mobil kalau pintunya gak dibukain? Iya Non, sebentar. Silahkan Non, masuk. Ini barang-barangnya ya Non. Iya sini, ayo masuk, jalan sekarang. Iya Non. Kenapa Lenong sikapnya begini ya? Bener-bener kasar banget. Pengumuman. Aku ada pengumuman penting buat kalian semua satu sekolah. Kenapa Lenong? Ada apa Lenong? Aku bakalan undang kalian semua satu sekolah ke acara ulang tahun aku. Apa? Si Lenong ngundang satu sekolah? Lenong, lu ngundang satu sekolah? Itu acara ulang tahun atau acara pernikahan? Iya, aku ngundang satu sekolah. Pokoknya kalian harus datang ya teman-teman. Nih, aku bagiin undangannya ke kalian. Lenong, lu ngadain ulang tahun doang di hotel bintang 5 mewah kayak begini? Keren banget sih. Biasa aja kok teman-teman. Kalian udah dapat semua kan undangannya? Lenong, ini Bulan belum dapat loh undangannya. Betty, udah nggak apa-apa kok. Aduh, kalau dia sih emang sengaja nggak aku undang. Dia kan bukan temen aku. Emang aku juga nggak mau kok datang ke acara ulang tahun kamu. Lagian aku juga nggak ngarep diundang. Bulan, sabar ya. Iya, santai aja Bertie. Ini so iya banget. Ya udah guys, jangan lupa ya datang dan jangan lupa juga bawa kado terbaik kalian ya. Aduh, gue ngasih apa ya di acara ulang tahun mewah kayak begitu? Aku ngasih apa ya? Oh iya teman-teman, sekedar informasi aja, aku nggak menerima kado pulpen ataupun pensil ya. Ya, kalian kan datang ke acara ulang tahun mewah. Kalau bisa ya kalian bawa kado yang bagus juga. Ya ampun, keterlaluan banget sih si Lenong. Bener-bener jadi sombong. Lenong, kalau ngasih buku tulis boleh kagak? Aduh, ya enggak lah. Kamu pikir aja Samsul, aku kan ngadain ulang tahun di hotel yang mewah, bukan di rumah biasa. Jadi ya aku nggak nerima kado-kado yang biasa kayak gitu. Iya, oke Lenong. Enak aja mereka mau datang ke ulang tahun mewah kayak gue, tapi cuma bawa kado pulpen, pensil, atau buku. Aduh, bener-bener gak level banget. Emang mereka pikir gue ngerayain ulang tahun di rumah yang sederhana atau di rumah miskin gue yang dulu apa? Jelas-jelas gue ngerayain ulang tahun di hotel yang mewah. Aduh, gak sabar banget ulang tahun gue minggu depan.
Ma, sekarang waktunya adik dimakamkan ya, Ma. Iya, Lenong. Pa, Mama mau peluk anak kita untuk yang terakhir kalinya, Pa. Iya, Ma. Ini selamat tinggal anakku. Walaupun kita hanya bertemu sesingkat ini, tapi Mama gak akan pernah melupakan kamu. Dan Mama akan terus mendoakan kamu, Nak. Iya, selamat tinggal adik. Aku juga bakalan terus doain kamu. Ini, Pak. Selamat tinggal anak Papa sayang. Papa bakalan selalu doain kamu. Pak, sudah waktunya dikuburkan ya jenazahnya. Iya, Pak. Ini Alhamdulillah, anak kami telah dikuburkan. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang telah hadir. Iya, sama-sama, Pak. Kita duluan pamit pulang ya. Kami pamit pulang duluan ya, Pak. Yang tabah dan ikhlas ya, Pak. Bu, kami pamit duluan. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Ayo, Pak. Lenong, kita pulang. Ayo, Mah. Iya, Mah. Bi, Pak Supir, kami pulang. Tuan, Nyonya, Non Lenong, saya turut berduka cita ya. Tuan, Nyonya, Tuan, Nyonya, Non Lenong, saya juga turut berduka cita ya. Yang tabah ya, Tuan, Nyonya, Non Lenong. Terima kasih banyak ya Bibi dan Pak Supir. Makasih ya Bi, Pak Supir, doain terus ya. Makasih Bi, Pak Supir. Nyonya, Bibi juga bakalan terus ada di samping Nyonya. Nyonya jangan sedih terus ya. Iya Nyonya, jangan lama-lama sedihnya ya Nyonya. Iya Bi, Pak Supir, doain saya ya. Pasti Nyonya, saya gak akan pernah lupa buat doain Nyonya. Orang yang selalu baik dalam hidup saya. Bi, Pak Supir, saya mau ke kamar anak bayi saya ya. Iya, silahkan Nyonya, sudah saya bersihkan. Makasih ya Bi, ayo Pak ke sana. Iya, ayo Mah, Papa anter. Iya, ayo Mah, Lenong anter juga. Iya Pak, Lenong. Ini dia kamar yang seharusnya ditempatin sama anak kita, Pak. Kamar yang udah kita siapin dari jauh-jauh hari. Iya, Mah. Udah ya, Mah. Dia bahkan belum pernah kesini, Pak. Dia belum pernah ngeliat apa aja yang udah kita siapin buat dia, Pak. Mah, ini semua emang udah takdirnya, Mah. Bener, Mah. Harus ikhlas ya, Mah. Supaya adik tenang di sana, Mah. Kita selalu doakan adik ya, Lenong. Jangan pernah lupa sama adik kamu. Iya, Pak. Lenong gak akan pernah lupa. Mama sedih, Pak. Lenong. Iya, Ma. Lenong tahu banget apa yang Mama rasain. Apalagi Lenong juga udah sayang banget sama adik, Ma. Apa dan Lenong juga sedih, Ma. Tapi emang udah ketentuan takdirnya kayak begini. Kita harus tabah, kuat dan ikhlas ya, Ma. Ya Tuhan, ini cobaan yang sangat berat bagiku. Tolong jaga anakku di sana dan tolong ikhlaskan dan kuatkan aku dalam menerima keadaan ini. Wow, kamar sebesar ini gak ada yang nempatin. Udah pasti bakalan gue yang nempatin kamar ini. Gue bakalan pindah ke sini. Gue udah kembali lagi jadi anak tunggal kaya raya. Dan bakalan cuma gue yang diperhatiin sama mama papa. Semua harta bakalan jadi milik gue sepenuhnya. Lenong, beruntung banget sih lo.